Bulan ini kita merupakan bulan penginjilan dan setiap khotbah kita yang disampaikan adalah bertemakan penginjilan. Hari ini kita akan merenungkan tentang Yesus Kristus Sang Utusan Allah dan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada banyak orang agar setiap orang yang mendengar Dia, yang menyaksikan Dia, percaya kepadanya. Saudara sekalian, begitu banyak hal yang kita bisa renungkan di dalam bagian firman Tuhan, tetapi hari ini kita akan fokus ke dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan 24. Saudara sekalian, salah satu pengakuan iman Kristen yang penting, yang harus kita percaya sebagai seorang Kristen adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat atas manusia yang berdosa dan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Namun ketika saya, saudara sekalian, menyaksikan ini, bersaksi tentang Yesus Kristus, berjumpa dengan orang-orang, entah Kristen atau belum Kristen, entah yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, ataupun yang belum percaya sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bersaksi tentang berita ini, tentang pengakuan iman yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, kita akui bersama-sama, kita menemukan tidak mudah untuk orang percaya kepada Kristus. Kita menemukan begitu banyak orang yang juga belum percaya kepada Kristus. Penghiburannya, saudara sekalian, penghiburannya adalah bahwa Tuhan Yesus pun ketika Dia datang ke dunia, Dia yang inti pesan Injil itu, Dia yang adalah Sang Juru Selamat yang kita beritakan itu pun, Dia pun ketika datang ke dunia ini tidak langsung diterima oleh dunia. Dia pun ketika datang dan bersaksi tentang dirinya, tidak semua orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini sangat menyedihkan, saudara sekalian. Kalau kita datang, kita memberitakan tentang Kristus, kita ditolak, tidak diterima, mungkin memang pasti sakit, pasti membuat kita patah semangat, tapi bisa dikatakan tanda petik masih lebih baik mungkin, ya. Karena kita memberitakan pribadi yang lain, ya. Yang menyedihkan adalah ketika pribadi itu datang dan dia menyatakan siapa dirinya ke tengah dunia, tapi dunia tidak menerimanya, bahkan menolaknya, bahkan mematikan dia. Satu berita yang begitu mungkin mengagetkan kita. Bagaimana kita datang, pribadi yang dimaksudkan itu datang, bahkan ditolak oleh dunia. Inilah salah satu yang mengerikan dari dosa. Melupakan, menolak, bahkan membunuh Tuhannya sendiri. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia datang memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah dengan berbagai macam cara tentunya. Tidak dengan gamblang menyatakan itu, Dia seperti dihadapkan kepada satu kebutuhan untuk meyakinkan orang lain. Saudara sekalian, ketika kita pernah ya mencoba meyakinkan orang lain tentang hal informasi atau kebenaran yang kita terima, pasti itu ketika orang lain itu menolak, padahal kita tahu itu kebenaran, pasti menyakitkan. Saudara sekalian, nggak perlu sampai mungkin sampai Injil, tapi hal sederhana saja. Suatu kali ya saudara sekalian, saya daftar ke satu bank untuk membuka rekening. Ya. Biasanya kalau kita mau buka rekening di satu bank, kan ada tanda tangan gitu ya. Lalu tanda tangan itu haruslah semirip mungkin. Ya. Waktu itu saya masih mahasiswa, ya, jadi mungkin masih tahun pertama ya, jadi umur masih 18 tahun, masih muda sekali ya. Masih polos sekali ya, masih imut-imut gitu ya. Ya enggak seperti ini, kurus gitu ya. Jadi datang ke satu bank yang di dekat kampus di Institut Reform waktu itu di Sunter. Lalu kemudian saya mau buka rekening ya. Sudah buka rekening diminta identitas ya. Diminta KTP, oke kita berikan ya. Sesudah KTP itu sekarang ada tanda tangan. Lalu kemudian saya tanda tangan di formulir yang ada. Ternyata orang ini lihat, pegawai bank ini lihat, tanda tangan saya itu tidak terlalu mirip. Ya. Lalu kemudian saya terhukum, saudara sekalian, dikasih kertas A4
coba belajar tanda tangan dulu gitu ya. Saya langsung mikir, ya Tuhan, ini saya loh. Saya loh identitasnya. Ini tanda tangan ini cuman refleksi diri saya. Saya ini yang sesungguhnya hadir di hadapan, masa saya palsu sih? Wah itu langsung krisis identitas. Saya langsung nggak confident tanda tangan. Semakin disuruh begitu semakin gemetaran, semakin salah terus tanda tangannya. Diri saya dinilai dari tanda tangan saya. Wah itu sangat-sangat nggak nyaman sekali. Saya bukan berarti nggak setuju dengan itu sangat baik ya saudara sekalian. Maka itu sekarang kan lebih baik lagi ada jadinya sidik jari. Ya, kalau sidik jari kan lebih enak, pasti lebih jelas identitasnya kena langsung ke diri kita. Ya, tapi di sini saudara sekalian meyakinkan sesuatu yang sebenarnya benar, apalagi itu sangat personal tentang diri kita kepada orang lain yang seharusnya yang sudah lihat kebenaran itu. Tapi mereka menolak, mereka tidak menerima, bahkan mungkin mau membunuh kita, itu sangat menyedihkan sekali dan sangat melelahkan sekali. Inilah yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi ini penting saudara sekalian. Salah satu bukti kesaksian yang penting akan kebenaran Injil, yaitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri. Ketika kita melihat ya, mempelajari salah satu bukti-bukti apologetik ya, pembuktian tentang kebenaran akan Injil, pertama yaitu kesaksian orang langsung ya, yang melihat, saksi mata langsung yang melihat akan Injil itu, kehadiran Tuhan Yesus. Itu penting. Saksi mata langsung, yaitu tentu para rasul, lalu di Kisah Para Rasul disebutkan ada ratusan orang yang menyaksikan Tuhan Yesus hidup, mati, dan kemudian bangkit. Sampai sekarang masih hidup, itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Itu kesaksian yang penting. Saksi mata langsung itu penting. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting juga, yaitu apakah diri Yesus sendiri menyatakan dirinya memang adalah Sang Mesias. Saudara sekalian, kalau yang pertama saksi mata langsung ini menyatakan memang Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat, tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya adalah Mesias dan Sang Juru Selamat, maka berita Injil itu runtuh. Dan di Alkitab dinyatakan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya Sang Juru Selamat. Maka Norman Geisler, seorang apologetik, seorang teolog menyatakan the self-testimony of the Son. Kesaksian pribadi Yesus, Sang Anak Allah, itu begitu penting. Di dalam Yohanes 8 ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kesaksian diri Yesus itu penting. Mari kita membuka Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan 24. Mari kita membaca bagian ini secara bergantian. Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan 24. Saya akan membacakan yang genap, yaitu ayat 14. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan yang ganjil ayat 15 dan seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat 24. Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan 24. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat.
Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan konteks dari ayat yang kita baca itu adalah ketika Tuhan Yesus tiba di Yerusalem dan kemudian masuk ke bait Allah. Disitulah Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Saudara sekalian, di sini dikatakan di bagian yang pertama yaitu ayat 14, waktu pesta. Itu bukan pesta dalam arti foya-foya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat di ayat sebelumnya, di ayat 7 ayat 2, yaitu ada hari raya yang sedang diperingati di situ. Sehingga banyak orang berkumpul di Yerusalem dan banyak orang berkumpul juga di bait Allah, yaitu hari raya Pondok Daun. Ini hari raya yang begitu penting. Dan ketika Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem, dia mengajar, dia memang mengambil momen ini, kesempatan ini untuk memberikan pengajaran di bait Allah. Ini menjadi satu hal yang unik saudara sekalian. Dan kita bisa lihat juga tidak ada rujukan ke ayat ke Injil yang lain saudara sekalian. Ya, dengan sangat peristiwa ini dengan sangat yang sama persis. Bukan berarti juga Injil yang lain ada mencatat, tetapi mungkin tidak sangat persis dengan yang dicatat oleh Yohanes. Ini menjadi satu keunikan juga di dalam Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar di bait Allah dan menurut banyak penafsir diperkirakan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam konteks yang kita baca selama 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Berarti ini satu hal yang intensif course gitu ya. Ini intensif ya, kelas intensif oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan hari pertama ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang dirinya, yaitu adalah ayat yang kita baca. Ini adalah hari yang pertama. Pasal 7 ayat 14, lebih lengkapnya sampai 36. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah banyak orang, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar tentang dirinya. Injil yaitu tentang dirinya, pribadinya kepada banyak orang. Sekarang pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang dirinya? Bagaimana dia membuat orang-orang banyak itu dapat percaya kepada dia? Bagaimana caranya? Yang pertama saudara sekalian, yaitu melalui firman-Nya, melalui pengajaran. Ya. Melalui dia mengajar kebenaran firman Tuhan, dan ini begitu penting. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika dia mengajar, bukan sekedar berita firman itu ternyata tidak seluruhnya orang itu menolak. Atau paling tidak menolak secara langsung. Ada orang-orang yang menolak, khususnya para pemimpin agama Yahudi. Dan ada juga orang-orang Yahudi lainnya yang menolak. Dan ada juga orang-orang yang masih bingung, masih heran, masih mempertanyakan, benarkah dia Mesias? Dan ada juga dicatat di dalam Yohanes 8. Ini respon yang terakhir, ya Yohanes 8 ayat 30, mari kita buka. Dari hasil dari pengajaran 2-3 hari itu, kita baca Yohanes 8 ayat 30. Yaitu setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tidak semua orang percaya kepadanya, tetapi banyak orang percaya kepadanya. Kebenaran firman Tuhan disampaikan melalui kata-kata pengajaran untuk membawa orang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma 10 ayat 17, ayat yang sangat kita kenal, yang juga menggerakkan itu banyak orang untuk menginjili. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara sekalian, mungkin ini sepertinya sederhana, tetapi Alkitab terus menekankan, gimana pun kita bersaksi tentang Injil, harus ada firman yang diberitakan. Harus ada berita, harus ada kata-kata yang secara langsung menyingkapkan kita akan kebenaran tentang Kristus. Mungkin kita bisa mengabarkan Injil dengan berbagai macam bungkusan ya saudara sekalian. Dengan misalnya hadiah-hadiah yang kita berikan, aksi sosial yang aksi kasih yang mungkin kita nyatakan, ya, melalui tindakan kita yang kita nyatakan. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, bahwa Injil itu pertama-tama beritakanlah dengan tindakan, dan hanya jika perlu dengan kata-kata. Saudara sekalian, kata-kata ini mungkin sepertinya, oh iya ya benar, memang kita harus bersaksi bagi Kristus, yaitu dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Tetapi Alkitab menekankan, Injil yang sejati memang harus perlu kata-kata.
Tindakan itu meneguhkan, menegaskan akan berita kebenaran firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan itu berkuasa untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita bisa menyaksikan 2 contoh saja dari banyak contoh yang kita bisa renungkan. Agustinus, bagaimana dia percaya kepada Tuhan? Agustinus seorang yang pintar, seorang yang mengerti filsafat, bahkan mengajar retorik, mengajar filsafat, dan sangat-sangat sulit untuk membawa dia kepada Kristus diinjili. Ibunya percaya kepada Kristus. Ayahnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayahnya seorang yang kafir. Ibunya yang percaya kepada Tuhan Yesus terus mencoba meyakinkan Agustinus. Sampai umurnya 30 lebih, Agustinus belum percaya kepada Tuhan. 30 lebih. Ibunya terus berdoa, terus memberikan kesaksian juga melalui kehidupan yang baik. Terus saya percaya juga pasti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan berbagai macam cara, dan selama hidupnya itu juga dia terkagum-kagum dengan seorang hamba Tuhan bernama Ambrosius. Sehingga dia terus datang mendengarkan khotbah dari Ambrosius. Sekalipun dia belum percaya kepada Injil, sekalipun dia belum percaya kepada Kristus. Sampai umur 30 lebih. Suatu ketika, kurang lebih kira-kira menurut perhitungan, mungkin diperkirakan umurnya 32 atau 33 tahun. Dia berjalan di sekitar gereja, ada taman. Lalu kemudian ada gerakan yang saya percaya dari Roh Kudus. Dorongan untuk membaca firman Tuhan yang ada di situ. Yang di taman itu. Lalu kemudian dia membaca dari Roma 13 ayat 13 sampai 14. Ayat ini tidak ada yang berkhotbah kepada dia. Tapi dia membaca firman Tuhan. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Hari hiduplah jangan lagi seperti pada malam hari, tetapi seperti pada siang hari. Jangan hidup menurut dosa-dosa pada malam hari, tapi kenakanlah Kristus. Dan saat itu dia disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima Injil. Membaca Alkitab saja. Kadang-kadang kita berpikir Injil itu harus diberitakan semenarik mungkin. Sehingga sampai kita lupakan inti dari Injil, yaitu firman yang diberitakan. Kita pikir Injil harus disertai dengan mukjizat misalnya. Tetapi berkali-kali Alkitab menyatakan memang Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tetapi yang paling utama ditekankan, mukjizat itu hanya mengkonfirmasi, hanya menegaskan. Yang paling penting yaitu pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther, bagaimana dia percaya kepada Tuhan? Dia menjadi biarawan, tetapi dia belum sungguh-sungguh diperbaharui hatinya. Belum sungguh-sungguh dicelikkan mata rohaninya yang akan kebenaran Injil yang sejati. Suatu kali dia renungan membaca Alkitab, Roma 1 ayat 17. Perenungannya pribadi, orang benar hidup oleh iman. Dan dia percaya kepada Injil. Dicerahkan akan anugerah Injil yang begitu besar. Sehingga dia sungguh-sungguh mau bersaksi bagi Kristus. Saudara sekalian, firman itu begitu penting. Bagaimana Kristus meyakinkan orang banyak untuk percaya kepada dia dengan firman-Nya, dengan pengajaran. Dan apakah yang dikatakan di ayat ini yang kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 14 tentang pengajaran Tuhan Yesus? Yang pertama Tuhan Yesus mengatakan, menekankan di sini di ayat 16 bahwa ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Artinya dia menyatakan dia tidak mengajar berdasarkan hanya otoritasnya saja. Tetapi dari yang mengutusnya yaitu Allah Bapa. Dan di ayat 16 juga dia menambahkan dari dia yang telah mengutus aku. Saudara sekalian, mengapa ini penting? Mungkin kayak kalau kita dengar dia mengajar bukan berdasarkan ajarannya sendiri. Sepertinya ya biasa saja. Tapi dalam konteks itu saudara sekalian, otoritas untuk mengajar itu diwariskan. Otoritas untuk mengajar akan kebenaran, apalagi akan kitab suci, itu tidak bisa sembarang orang. Tidak banyak orang bisa membaca di konteks zaman itu. Apalagi khususnya orang-orang yang sederhana. Tuhan Yesus termasuk orang yang menengah, ya, tukang kayu, tapi dikategorikan masih bisa dikatakan masih terpelajar untuk bisa membaca,
Masalah di sini bukan kalau di dalam terjemahan LAI yang TB1 ya, di ayat 15, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, saudara sekalian, ini kurang jelas. Lebih tepatnya di TB2 diterjemahkan, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru? Ini lebih tepat. Artinya otoritas kalau belajar tanpa belajar, belajar bisa otodidak kan? Saudara sekalian bisa belajar sendiri, ya. Tapi di aslinya sebenarnya lebih tepat tanpa berguru. Artinya apa? Otoritas untuk mengajar tidak bisa belajar otodidak. Otoritas untuk mengajar dalam konteks tradisi Yahudi saat itu harus berguru. Harus ada rabinya. Saudara sekalian ingat Paulus mengatakan, dia menegaskan dia dari rabi siapa? Gamaliel. Itu disebutkan. Ada rabinya siapa? Ada institusinya dengan jelas. Ada akademisnya, saudara sekalian. Inilah yang memberikan otoritas seseorang itu mengajar. Otoritas mengajar di dalam tradisi Yahudi harus diwariskan dari rabi, dari sekolah tertentu, dari pendidikan tertentu. Sehingga dia mempunyai otoritas untuk mengajar. Rabi itu enggak mungkin dia mengajar dengan diri pemikirannya sendiri. Maka dia harus mengutip rabi-rabi yang sebelumnya. Atau orang-orang terpelajar, atau ayat-ayat Alkitab, kitab suci yang lain, di bagian yang lain, saudara sekalian. Maka itu mirip diikuti oleh orang-orang akademis ya. Sekarang ada kutipan. Saudara sekalian kalau tulis skripsi, tulis tesis, disertasi, tulis tanpa kutipan, pasti sudah gagal itu. Ya. Lalu ditanya, dasar kebenarannya apa? Pengamatanku sendiri. Ya. Ini konyol, gak sah, gak valid. Ya, lalu kemudian sudah itu jadi dosen lagi. Wah, nggak mungkin. Saudara sekalian jadi guru saja itu ada syarat-syaratnya kan? Harus ada tradisi akademisnya. Ada ketentuan dasar pendidikannya. Saudara sekalian jadi dosen juga ada seperti itu. Demikian juga para rabi dalam konteks tradisi Yahudi. Ini begitu ketat. Maka dikatakan bagaimana mungkin orang ini mempunyai pengetahuan demikian menjabarkan kitab suci begitu baik. Mereka pun kagum. Begitu heran, mengutip kitab suci begitu tepat, begitu luar biasa. Tanpa berguru. Bagaimana mungkin? Maka saudara sekalian menjawab ini Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengajarannya bukan dari dirinya sendiri saja. Tetapi otoritasnya yaitu dari Allah secara langsung. Saudara sekalian kita tahu, kita percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah, putra Allah. Tetapi di dalam konteks waktu Tuhan Yesus datang, memang tidak mudah untuk menyatakan ini. Saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus menyatakan dirinya ada anak Allah? Dia menyatakannya. Tapi tidak begitu gamblang untuk menyatakannya. Bayangkan saudara sekalian datang, anggaplah kita seperti, ya kita nggak bisa membayangkan kita seperti Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kira-kira ya seperti kita datang, ya Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah Yerusalem. Lagi hari raya Pondok Daun, ke bait Allah. Hai semua manusia yang berdosa, percayalah padaku, akulah anak Allah juru selamatmu. Kalau enggak percaya kamu akan mati. Apa yang terjadi saudara sekalian? Pasti langsung ditolak, pasti dilempari batu, ya, pasti ya tidak terjadi ya seperti yang direncanakan, yaitu bahwa baru kemudian nanti dia akan disalib. Di waktunya Tuhan. Mungkin hari itu langsung segera disalib ya. Belum pelayan, baru mungkin umur 30 lebih, maksudnya belum tepat seperti 33 tahun begitu ya. Sesuai dengan rencana Tuhan. Langsung rencananya tidak akan berjalan. Mengapa Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah? Dia menyatakannya, tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak secara langsung, tapi sekaligus juga menyatakan secara langsung siapa dirinya. Ketika dia mau menyatakan bahwa dia diutus, dia sudah menyatakan ini sesuatu yang ada yang mengutusnya, pribadi yang mengutusnya, lebih tinggi. Kalau bukan rabi, siapa itu? Dia memberikan clue, saudara sekalian, yang menunjuk bahwa itu adalah Allah. Pribadi yang mengutusnya adalah Allah. Saudara sekalian, bagaimana dia memaparkan ini? Dengan menyatakan kebenaran Alkitab dengan tepat. Sekalipun dia tidak berguru.
Kita bisa melihat di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Mari kita buka Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saudara sekalian, ingat ini pelayanan dia di sinagog di Nazaret. Bagaimana dia memulai pelayanannya? Membuka kitab Yesaya dengan tepat, menjelaskannya, menafsirkannya. Semua orang terheran-heran. Bukankah ini mengagumkan? Bukankah ini menunjukkan dia bukan manusia biasa? Lalu kemudian di dalam Yohanes 6, di pasal sebelumnya dari bagian yang kita baca di Yohanes 7, dia menyatakan dirinya adalah roti hidup. Bagaimana dia mengaitkan dirinya roti hidup itu dengan kitab suci sebelumnya? Dengan mengaitkannya dengan mana surgawi. Mana surgawi. Dan roti yang sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri. Ini teknik penafsiran yang luar biasa. Hermeneutik luar biasa, saudara sekalian. Yang ketika rabi-rabi itu membaca, menyaksikannya itu. Dan mempelajari lagi ayat-ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menemukan sedikit pun hal yang menyangkal itu. Tuhan Yesus berotoritas dari Allah Bapa, memberikan dia otoritas, mengutus dia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak mukjizat untuk meyakinkan banyak orang. Tetapi mukjizat bukan terutama membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mukjizat menegaskan akan otoritas kebenaran Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, menerimanya dengan sungguh-sungguh, meresponinya dengan tepat akan Injil Tuhan, akan firman Tuhan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya menerima sang pengutus dari Tuhan Yesus, yaitu Allah sendiri. Demikian juga saudara sekalian, ketika kita mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang sungguh setia, penafsirannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita mendengarkan Dia yang berfirman, Allah sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang dirinya, menyaksikan kebenaran Injil tentang dirinya kepada banyak orang, yaitu dengan hidupnya. Hidupnya seluruhnya menjalankan kehendak Bapa. Mari kita buka Yohanes 7 ayat 28 sampai 29. Yohanes 7 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Tuhan Yesus menyatakan, menegaskan di sini, Dia datang bukan karena kehendaknya. Dalam arti memang karena Allah Bapa yang mengutus Dia. Artinya di sini Tuhan Yesus menjalankan kehendak Bapa. Saudara sekalian, apa maksud Tuhan Yesus melakukan kehendaknya? Kita bisa melihat di Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara sekalian, apa yang dimaksud Tuhan ketika Dia mengatakan melakukan kehendak Allah? Di dalam ayat 17 dan di seluruhan khususnya Injil Yohanes. Bagi Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah itu artinya mentaati Allah dengan sempurna, hukum Allah dengan sempurna dan menggenapi karya penebusan Allah. Kita buka Yohanes 4 ayat 34. Ini salah satu ayat saja. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4 ayat 34. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa itu? Penebusan. Karya penebusan dari Allah untuk manusia berdosa. Lalu bagaimana bagi kita manusia? Apa artinya melakukan kehendak Allah? Artinya hidup kudus, hidup tanpa dosa, hidup ketika kita percaya kepada Yesus, yaitu serupa dengan Yesus. Tapi ketika dalam konteks itu, di dalam konteks ketika Yesus
hadir di tengah-tengah dunia, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan begitu banyak ayat-ayat menyatakan ini. Kehendak Allah artinya, melakukan kehendak Allah itu artinya hidup sempurna, hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menyatakan siapa dirinya, yaitu dengan mentaati segala kehendak Tuhan dengan sempurna. Tanpa dosa, menyelesaikannya sampai bahkan mati di kayu salib. Dia menyelesaikan kehendak Allah dengan sempurna. Tapi yang menarik saudara sekalian, di ayat ini yang kita baca, di Yohanes 7 ayat 17. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus ternyata kehendak Allah bukan hanya sebagai standar kebenaran. Yang kita kenal. Standar moral, standar kehidupan bagi kita semua. Tapi kehendak Allah juga adalah standar menilai. Apakah pengajaran Yesus itu adalah sungguh-sungguh dari Allah. Di ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu entah ajaranku ini, ajaran Yesus berasal dari Allah atau ajarannya sendiri. Melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Ya. Bukan hanya tentang itu menyelesaikan standar moral dari Allah, standar kebenaran dari Allah, tetapi juga standar menilai akan Injil. Saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir ya, seringkali kita itu seperti memisahkan. Kalau kamu ingin aku percaya akan Tuhan Yesus, berikan aku argumen-argumen yang meyakinkan dong. Kan seperti itu ya. Sepertinya seolah-olah memisahkan dengan bagaimana si pendengar Injil itu, seberapa pendengar Injil itu, seberapa tekun, seberapa sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Sepertinya bisa kan. Karena Injil itu diterima tergantung argumen si penginjil, si penyampai Injil. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan di sini, yang masalah bukan aku yang mengajar. Bukan bagaimana aku mengatakannya, Injil itu. Bagaimana gaya aku menyampaikannya. Benar tidaknya aku menyampaikannya. Bukan hanya itu masalahnya. Tapi masalahnya kamu yang mendengar Injil. Sungguhkah kamu mempunyai hati mau melakukan kehendak Tuhan? Nah ini persoalan juga. Saudara sekalian, di dalam menginjili, persoalannya bukan hanya kita yang memberitakan Injil. Ya. Persoalannya juga si pendengar Injil itu. Sungguhkah rela mau melakukan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus menyatakan di sini, karena engkau tidak melakukan kehendak Allah, bagaimanapun aku memberitakannya. Dan bahkan ditambahkan dengan mukjizat jika perlu. Bahkan mati dan bangkit. Tapi ketika engkau tidak sungguh-sungguh dengan hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh mau mempunyai keinginan melakukan kehendak Tuhan, Injil itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Saudara sekalian, kita bisa merenungkan ini ya, refleksi bagi diri kita. Kenapa sih ketika kita merenungkan firman Tuhan, sepertinya mungkin seringkali atau kadang-kadang itu seperti biasa saja. Atau ketika kita mendengarkan khotbah itu seperti biasa saja. Lalu kita berusaha merasionalisasikan atau membenarkan diri kita bahwa oh mungkin khotbahnya kurang meyakinkan. Oh Alkitab membosankan karena tulisan semua. Gaya bahasa sehari-hari dong. Kasih gambar dong. Ya, oh mungkin jadikan film aja Alkitabnya. Ya, seolah-olah kita jadi lebih pintar dari Tuhan ya. Tuhan waktu mewahyukan dirinya, apakah bentuknya visual? Bentuknya kata-kata. Ya, dan ini dipakai terus di sepanjang sejarah. Ya, lalu kita pikir, sepertinya Tuhan nggak salah nih. Harusnya lebih relevan kalau zaman sekarang orangnya lebih visual. Harusnya Injilnya disampaikan visual dong Tuhan. Alkitab diubah jadi gambar, diubah jadi film. Mungkin lebih meyakinkan. Ya, kita berusaha seperti itu. Ya. Bahwa gaya penyampaiannya, cara penyampaiannya itu yang terus kita persoalkan. Itu terus kita baru koreksi. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, bukan hanya itu. Itu perlu, oke itu perlu, kita evaluasi. Tapi yang kedua perlu. Di pasal 7 ayat 17 ditekankan. Yaitu yang kedua, apakah si pendengar, apakah kita
yang menerima kebenaran itu sungguh-sungguh punya hati mau menerima kehendak Tuhan. Maka saudara sekalian, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, baik melalui perenungan kita, membaca Alkitab, melalui kita datang di khotbah, ketika kebenaran firman diberitakan, doakan, lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku. Berikan aku keinginan untuk sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Yang mengetok dibukakan, yang mencari mendapat. Mungkin dari awal kita tidak mencari. Mungkin dari awal kita tidak mengetok. Lalu kita terus mengatakan, ayo yakinkan aku Tuhan akan dirimu. Ayo yakinkan aku Tuhan. Suatu kali ada yang datang kepada saya, Gary Jogja, ya saya sebut saja, Gary Jogja. Setelah selesai khotbah, waktu itu saya khotbah ya, lalu selesai khotbah, selesai kebaktian, lalu ada Asyir yang bilang kepada saya, Pak Lukman, ini ada bapak-bapak datang, jadi ngikutin dari awal sampai akhir. Dia nggak sebut agamanya dengan jelas apa ya. Dia datang, dia mau katanya didoakan. Dan kalau dia didoakan, karena kakinya sakit, jadi dia mau didoakan supaya dia sembuh dan bisa berjalan dengan baik ya, dengan normal ya. Lalu kemudian dia katakan begini, kalau nanti sesudah didoakan dan kemudian dia bisa berjalan dengan baik, maka dia mau percaya Tuhan Yesus. Ini tantangan berat ya bagi hamba Tuhan. Ya. Saudara sekalian, kalau didoakan kakinya sakit, sembuh, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ini sepertinya ya secara manusiawi sepertinya wajar ya. Dalam arti, ayo dong buktikan gitu ya. Membuktikan, meyakinkan saya, yakinkan saya. Ya. Lalu akhirnya ya saya doakan. Tapi sebelum saya doakan, saya kabarkan Injil. Pak, percaya Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya. Lalu saya doakan, enggak sembuh saudara sekalian. Kadang-kadang ya kita terus melihat waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yakinkan saya. Saya nilai Tuhan. Kebenaran yang Tuhan sampaikan itu layak enggak untuk saya? Tuhan maha kuasa enggak di hadapan saya? Ini motivasinya sudah salah. Kita tidak sungguh-sungguh ingin kebenaran. Kita ingin disenangkan diri kita. Bukankah tidak semua kebenaran menyenangkan kita? Bahkan mungkin seringkali kebenaran itu begitu menyakitkan. Siapa yang senang disebut orang berdosa? Alkitab menegaskan kita semua berdosa. Dan itu menyakitkan, saudara sekalian. Itu kebenaran. Lalu bukankah juga Tuhan Yesus sendiri begitu banyak orang sakit di Yerusalem, di tanah Yudea, di sekitarnya, termasuk di daerah Yunani Romawi, begitu banyak orang sakit. Allah sendiri datang ke dunia ini, tidak semua disembuhkan. Saudara sekalian, bagaimana sikap kita datang kepada Tuhan? F.F. Bruce, seorang teolog biblika, mengatakan begini. Jika ada kesiapan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka itu akan diikuti untuk kita dapat kemampuan memahami kebenaran firman Tuhan. Seorang teolog, Netherhood, mengatakan, jika kita hidupnya menyimpang dari cara hidup yang Tuhan kehendaki, kita akan mendapati suaranya semakin lemah. Suara-suara lain mengganggu kita lebih besar. Namun jika kita memiliki Roh Kudus, kita terus sungguh-sungguh menggumulkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terus sungguh-sungguh berusaha untuk tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan lambat laun diperkaya akan pengenalan Kristus. Kita akan semakin limpah lagi akan kebenaran Alkitab. Saudara sekalian, bagaimana sikap kita berjumpa dengan Tuhan? Marilah kita menjadi seorang yang rendah hati datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, poin yang terakhir yang kita renungkan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus meyakinkan akan dirinya, siapa dirinya, bahwa dia Mesias, dia utusan Allah, dia Allah yang menjadi manusia. Dia anak Allah, pribadi kedua, sang juru selamat, penebus kita manusia berdosa. Bagaimana? Yang ketiga dia meyakinkan, yaitu dengan seluruh hidupnya dia mempunyai misi.
memuliakan Bapa yang di sorga. Dia datang untuk memuliakan Bapa yang di surga, bukan memuliakan dirinya. Ini penting. Ketika pengutus itu datang, dia harus membawa orang-orang, ketika yang diutus itu datang, utusan itu datang, dia harus membawa orang-orang kepada sang pengutus. Kepada sang pengutus. Saudara sekalian, kita bisa melihat Yohanes 7 ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran. Saudara sekalian, lihat ayat ini. Ini kalau disusun, ya, penafsir menyatakan ini seperti kiastik. Saudara sekalian bisa melihat, siapa yang berkata-kata dirinya sendiri itu dikontraskan dengan ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya. Ini dua hal diparalelkan tapi sekaligus dikontraskan. Ada dua macam utusan. Yaitu yang satu berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang kedua ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Artinya apa? Ia tidak berkata dari dirinya sendiri. Dan ia tidak berkata dari dirinya sendiri, maka yang di tengah-tengah saudara sekalian. Yang berkata dari dirinya sendiri mencari hormat bagi dirinya sendiri. Yang tidak berkata dari dirinya sendiri adalah yang benar, yang tidak ada ketidakbenaran itu mencari hormat bagi dia yang mengutusnya. Saudara sekalian, ini penting. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai utusan untuk membawa kita kepada pengutus itu, yaitu Allah Bapa. Mengapa penting? Karena Tuhan Yesus menyatakan di ayat selanjutnya, betapa banyak pemuka-pemuka agama yang menyatakan sudah belajar kitab suci, tidak memuliakan Allah. Bagaimana caranya kita tahu? Apakah di sini disebutkan kami tidak memuliakan Allah? Tidak, tapi di ayat 19 dikatakan, bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kalau memang, sederhananya saudara sekalian, sederhananya, kalau memang ahli Taurat, pemuka agama, melakukan hukum Taurat, dan di dalamnya salah satunya jangan membunuh. Tetapi mereka sudah mempunyai rencana untuk mau membunuh Tuhan Yesus. Ini bahkan bukan dinyatakan, bukan asumsi Tuhan Yesus, bukan. Bukan hanya kira-kira dugaan dari Tuhan Yesus. Tetapi sudah dicatat Injil dan dinyatakan secara umum. Ini menjadi rahasia umum. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Saya akan membacakannya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara sekalian, orang-orang Yahudi berusaha lagi membunuh Tuhan Yesus. Ini sudah menjadi rahasia umum, saudara sekalian. Kita bisa melihat di pasal 7, ya, ayat 1. Kita bisa lihat, baca lagi. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ya. Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memang ada usaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Bahkan ini menjadi rahasia umum. Bagaimanakah orang yang merencanakan pembunuhan menyatakan dirinya memuliakan Allah? Melakukan kehendak Allah melalui Taurat Musa? Sudah jelas mereka tidak mencari kemuliaan Allah. Lalu Tuhan Yesus menyatakan lagi, menegaskan bagaimana pemuka-pemuka agama, pemimpin Yahudi tidak mencari kemuliaan Allah. Yaitu dengan mereka menilai Tuhan Yesus secara duniawi, secara manusiawi. Kita bisa lihat di ayat terakhir yang kita baca. Ya. Ayat 24, Yohanes 7 ayat 24.
Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dinilai salah karena hanya dinilai secara manusiawi atau duniawi saja. Mereka sudah heran-heran melihat pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Mereka sudah heran-heran melihat bagaimana Tuhan Yesus mengkaitkan kitab suci begitu luar biasa kepada dirinya. Tetapi mereka tidak mau rendah hati menyatakan menerima itu. Mereka menilai hal yang lain. Contohnya saudara sekalian, yaitu melanggar hukum Sabat. Melanggar hukum Sabat ini memang salah satu hukum yang begitu penting. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan di sini, bukankah, Bapak saudara bisa lihat ya di ayat sebelumnya yang sudah kita baca, saudara sekalian ada persoalan yang Tuhan Yesus nyatakan yang tidak mungkin bisa dijawab dengan jelas oleh pemuka agama Yahudi, yaitu bagaimana saya melakukan kebaikan, saya menolong orang, saya menyembuhkan orang di hari Sabat dan engkau keberatan. Oke, sekarang bagaimana yang kedua? Engkau menyunatkan orang di hari Sabat. Wah, Tuhan Yesus kalau tanya luar biasa ya. Sunat hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Hari Sabat hukum Taurat? Hukum Taurat. Hari Sabat menyatakan itu perhentian, tidak boleh melakukan apapun. Tapi kemudian ada hukum yang lain, yaitu hukum sunat. Dan bagaimana hukum sunat itu kan 8 hari ya, setelah dilahirkan. Ya, bagaimana ketika 8 hari dari seorang bayi yang dilahirkan, ternyata hari ke-8-nya itu hari Sabat. Apakah mereka menyunat atau menjalankan hari Sabat? Tuhan Yesus jelas menyatakan ternyata mereka menjalankan sunat tetap di hari Sabat. Ya. Padahal hari Sabat katanya tidak boleh melakukan apapun. Lalu dengan jelas menyatakan, oh itu karena hukum Taurat, hukum Musa. Tuhan Yesus jelas menyatakan, itu bukan hukum Taurat saja yang menyatakan tentang sunat. Dari Abraham, saudara sekalian. Abraham Kejadian 17 ayat 10 sampai 13 tentang sunat sudah ada dinyatakan. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan di sini? Apa artinya? Artinya saudara sekalian, ketika seorang disunat, apa sih artinya sunat? Itu menyatakan kedewasaannya. Secara lebih lanjut nanti kedewasaan rohaninya di dalam Tuhan. Ya. Atau mirip yang mungkin itu menjadi bayang-bayang, itu seperti bayang-bayang nanti ya untuk baptis. Ya, saudara sekalian, ini bayang-bayang. Orang itu seperti diakui untuk masuk ke dalam covenant-nya Allah. Itu seperti simbol, tanda, penerimaan. Seseorang itu dewasa secara rohani. Seseorang itu masuk ke dalam perjanjiannya Allah, covenant-nya Allah, keselamatan Allah. Ya. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus mau nyatakan, itu hal yang baik kan? Engkau melakukan hal yang baik di hari Sabat dan oke. Bukankah aku juga, Tuhan Yesus juga melakukan yang baik, menyembuhkan orang di hari Sabat, bukan hal yang dosa. Bukankah itu juga seharusnya oke? Saudara sekalian, seharusnya Tuhan Yesus memang tidak melanggar hari Sabat. Tapi mengapa mereka enggak percaya? Sekali lagi, karena mereka menilai secara manusiawi. Yaitu apa? G. Ramsey Michelle menyatakan, karena mereka tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Mengapa sekali lagi karena tidak hormat? Karena Tuhan Yesus tidak jelas bergurunya siapa. Tidak berguru oleh dia, oleh mereka. Penilaian manusiawi. Dan bagaimana Tuhan Yesus itu tidak dihormati oleh para pemuka agama Yahudi. Dinyatakan beberapa macam ayat, ya saudara sekalian saya cepat saja. Di dalam pasal 6 ayat 41 sampai 42, ayat 52 misalnya. Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai this man. Enggak pribadi langsung. Orang ini, orang itu, ia itu, that man. Ya. Seperti orang yang jauh, ya, atau kalau bahasa sedikit filosofis, othering. Ya. Kita mengaderkan orang lain. Membuat pribadi di hadapan kita menjadi yang lain. Ya. Melainkan orang. Othering, bukankah kita ketika kita tidak terlalu respect orang itu, selalu othering atau gini, kita ketika menggosip, selalu dia, kita sebutnya orang ketiga.
Bukan lagi aku dan engkau, aku dan kamu, atau mungkin nama orang itu. Tapi dia bahkan ketika di hadapan orang itu pun, dia ya othering, saudara sekalian. Kita melainkan orang, ngasih jarak antara kita dengan orang itu. Pemuka agama heran-heran tetapi sekaligus curiga. Karena dia menilai Tuhan Yesus tidak jelas gurunya. Akademisnya nggak jelas. Anak tukang kayu dari Nazaret, adakah yang baik dari Nazaret? Saudara sekalian, dua orang psikolog, Amy Cuddy dengan Susan Fiske, ya, menyatakan begini, bagaimana kita menilai seseorang? Ya. Mereka melakukan survei, tentu ini tidak sepenuhnya benar, tapi ada kebenaran yang bisa kita renungkan yang saya kira umum. Bagaimana kita menilai seseorang? Amy Cuddy dan Susan Fiske menyatakan ada dua hal yang sering kali menjadi dasar kita penilaian kita seseorang. Yang pertama, kehangatan relasi orang itu kepada kita. Menurut kita, orang itu hangat nggak berelasi dengan kita. Yang kedua, kompetensi orang itu menurut kita. Orang itu kompeten nggak? Dan ketika dua ini, kalau positif, orang itu hangat, menyapa dengan ramah, senyum kita, sering kontak kita, tanya kabar kita, memberikan hadiah, memberikan sambutan yang baik, menyebut nama kita dengan hormat, dengan sopan, hangat. Kita akan lebih enak berelasi dengan orang itu. Tapi kalau dia hangat tapi tidak kompeten, oke, kita terima. Tapi secara kompetensi masih kita rendahkan. Yang kedua, ketika orang itu kita lihat kompeten, menurut kita, yaitu apa? Macam-macam. Mungkin menurut status sosial, dia orang kaya, mungkin dia aktif di gereja secara kompeten, dia aktivitasnya begitu sering di depan publik, dia mungkin populer. Maka saudara sekalian, ketika kita lihat menurut kompeten kita, orang itu memang kompeten, kita mendengarkan orang itu, kita menghargai orang itu. Tetapi kalau orang itu nggak jelas asal usulnya, atau mungkin kita tahu asal usulnya, dan memang semakin meyakinkan lagi, ini bukan univ yang terkenal gitu ya, mungkin lulusan univ mana gitu ya. Kita lihat CV-nya nggak kompeten, ya udah kita nggak terima ya. Atau kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh kalau misalnya dilihatnya orang Yahudi, CV-nya menurut mereka ya, menurut mereka orang Nazaret, nggak ada yang baik dari Nazaret. Saudara kan baca di seluruh Alkitab, ya kayak gitu kan ya. Kayak misalnya beda kan kalau kita di sini dari mana? Kalau kita KKR regional sering memperkenalkan dari mana. Saya ke Papua, ke Sulawesi, dari Jawa kan harusnya. Saya selalu sering datangnya kalau dulu di Jakarta ya. Saya sebenarnya di Bekasi, tapi selalu bilang dari Jakarta ya. Karena dari Bekasi apa ya? Gitu nggak tahu orang. Sebutnya dari Jakarta. Ya, kalau Jogja Solo terkenal lah ya. Jadi kalau KKR regional nanti kemana? Dari mana? Dari Solo. Sudah tahu lah kenapa terkenal kan ya. Gak usah saya sebut. Jogja, wah terkenal gitu. Tapi kalau dari Sragen, Kartasuro, apa ini ya? Kayak apa ya? Nah itu kurang ya. Kompetensinya dipertanyakan saudara sekalian. Kalau kita Solo, sudah ada sedikit, ada kemungkinan jadi pemimpin negara nih. Nah gitu ya kira-kira ya. Ada track recordnya bagus. Dari Nazaret. Lalu kemudian tukang kayu. Sering kan disebut, saudara sekalian lihat Injil. Bukankah dia ini anak tukang kayu itu? Rendah sekali saudara sekalian. Beda kalau anaknya Gamaliel, anaknya ahli Taurat. Beda sekali. Saudara sekalian menilai secara kompetennya manusiawi. Ini problem. Bagaimanapun Injil diberitakan, gak akan pernah sampai. Apalagi Tuhan Yesus gak akrab lagi para pemuka agama. Tuhan Yesus kalau makan-makan sama siapa Alkitab katakan? Yang dikategorikan orang berdosa, pemungut cukai. Datangnya ke rumah Nikodemus. Ada pemimpin agama yang mengundang Tuhan Yesus? Ada juga. Tapi dicatat Alkitab bahkan menjadi label dari Tuhan Yesus, dia akrab dengan orang berdosa. Bahkan ada lagunya, dia sahabat orang berdosa. Sahabat saudara sekalian. Saking akrabnya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang biasa. Ini enggak kompeten. Tuhan Yesus enggak dekat dengan orang-orang elit.
Gimana kita bisa mendengarkan dia, walaupun kebenaran disampaikan, walaupun Alkitab yang dikutip itu begitu luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, memuliakan Allah, tetapi orang lain tidak melihat itu karena mereka tidak mencari kemuliaan Allah. Karena mereka melihat hanya secara manusiawi saja. Yang terakhir, saudara sekalian, ketika kita merenungkan ini, oke, kita sudah merenungkan Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Sekarang begini pertanyaannya. Setelah kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus meyakinkan dirinya melalui firman-Nya, melalui kehidupannya menjalankan kehendak Tuhan, melalui visi misinya, memuliakan Tuhan, yang sampai bahkan mati di kayu salib untuk memuliakan nama Tuhan, Allah Bapa yang mengutusnya. Sekarang pertanyaannya, bukankah kalau begitu, berarti Tuhan Yesus itu hanya nabi saja, utusan saja, bukan Allah? Bukankah tadi poin-poin yang tadi mengantar kita kepada Tuhan Yesus hanya utusan, bukan sang pengutus, bukan Allah yang sejati. Dia hanya nabi biasa saja. Saudara sekalian, kita bisa lihat, saya akan paparkan begitu cepat saudara sekalian. Di dalam perjanjian lama, objek iman dari para tokoh iman, Abraham, Nuh, semuanya itu, yaitu Allah. Dan itu sudah jelas. Saudara sekalian bisa lihat banyak ayat menyatakan itu. Bagaimana mereka percaya kepada Allah, menyatakan Allah sebagai pelindungnya, Allah sebagai bentengnya, Allah sebagai harapannya. Objek iman adalah Allah. Lalu bagaimana di dalam perjanjian baru? Saudara sekalian, ketika lihat, saya fokus ke dalam Injil Yohanes, di dalam Johannine Theology atau teologi dari Rasul Yohanes, kepada siapakah objek iman yang paling sering dinyatakan? Kepada yang paling sering, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita buka salah satu ayat saja, Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11, mari kita membaca bersama-sama Yohanes 2 ayat 11. 1, 2, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Masih banyak ayat yang lain. Ayat 4, pasal 4 ayat 39. Pasal 5 ayat 46. 6, 30, 35, 36, 69, pasal 7 ayat 5, 31, 38, 39, dan seterusnya saudara sekalian. Di dalam Injil Yohanes ketika ada orang yang menyatakan imannya dan ada objek dari imannya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 1, mari kita baca Yohanes 14 ayat 1. Ketika dia menyatakan percaya kepada Allah, Yohanes 14 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1, 1, 2, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti dia menyejajarkan dirinya. Maksudnya percaya kepada Allah, ketika dia membawa orang kepada Allah, maksudnya juga datanglah juga kepadaku. Masih banyak ayat-ayat yang lain saudara sekalian yang kita bisa renungkan. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan di dalam khususnya Injil Yohanes, ketika percaya kepada anak itu berarti sama percaya kepada Bapa. Ketika percaya kepada Bapa berarti harusnya juga percaya kepada anak. Dan ini tidak ada yang bertentangan satu hal sama yang lain. Bukan dua objek iman, tapi satu objek iman yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Percaya kepada Yesus, pastilah percaya kepada Allah Bapa. Percaya kepada Allah Bapa, pastilah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang mengatakan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Allah Bapa, pasti salah. Orang mengatakan percaya kepada Allah Bapa, tapi tidak percaya kepada Yesus, anak Allah yang diutus oleh Bapa, juga pasti sesat, pasti salah. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan yang sejati tanpa percaya kepada Yesus, berarti tidak percaya kepada Yesus dan juga tidak percaya kepada Tuhan. Ini dua hal yang saling menguatkan satu sama lain. Saudara sekalian, percayakah kita kepada Tuhan Yesus? Itu berarti kita percaya juga kepada Bapa. Dan percayakah kita kepada Allah Bapa? Itu berarti kita percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami,
membawa kami datang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya utusan Allah yang adalah juru selamat, Mesias, anak Allah yang kepadanya kami memperoleh hidup kekal. Yang di dalamnya kami sungguh-sungguh melihat Allah Bapa yang sejati. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan, berikan kami kelembutan hati untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.